Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Mushola Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, Allah curahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam tempat, ya, di mushola maupun di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya lihat wajah-wajahnya semua Bapak Ibu sehat-sehat, cerah-cerah. Tandanya insya Allah pulang pengajian membawa berkah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, ya. Yang mudah-mudahan yang tadinya mungkin ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah berikan. Nah, katanya utang KB dua ya Pak Bu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pokoknya berikan keberkahan di penghujung tahun 2024 ini, sehingga kita orang yang beriman tidak pernah khawatir akan kehidupan, karena kehidupan ini bukan kita yang ngatur, tetapi Allah yang maha mengatur semuanya. Jadi nggak usah pusing sembako munggah, ya, bensin misalnya munggah, wah kok kelihatannya ekonomi sulit, nggak usah khawatir. Buat orang beriman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan gitu. Yang penting kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kedua, salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang kelak akan diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Desember ini sebetulnya bulan yang rawan buat umat Islam. Kenapa saya sebut rawan? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kefasikan. Ya, jadi ibu-ibu hati-hati. Ya, penuh dengan kefasikan yang membuat cahaya Allah yang ada pada diri kita itu bisa meredup, bahkan bisa hilang. Ibu-ibu, bapak-bapak, percaya nggak kalau kita ini orang Islam ini ada cahayanya? Percaya tidak? Yakin tidak? Dalilnya apa Pak Ustadz? Buka Al-Quran tuh, Al-Baqarah, lupa ayatnya tapi kita cari sendiri. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, kan begitu. So, Al-Quran itu nama lainnya adalah An-Nur, betul? Dan Allah itu adalah Nur alan Nur, cahaya di atas segala cahaya. Maka orang yang beriman kepada Allah, Allah katakan, ya, Allah waliyul ladzina amanu, Allah itu adalah walinya atau pelindungnya wong iman. Kemudian yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, kemudian Allah mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kita ini sudah dikasih sangu cahaya. Makanya bisa dilihat orang Islam itu, ya, kan ada lagi surat Al-Fat itu, ya, ayat yang terakhir. Di sana dikatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terdapat tanda-tanda bekas sujudnya pada wajahnya orang-orang yang beriman. Walaupun dia hitam, lihat orang-orang Afrika, ya, Nigeria, Somalia, orang hitam legam. Tapi kalau muslim, apalagi dia menghafal Al-Quran, kan ketok bedo mukane. Betul Pak? Betul tidak? Gak usah jauh-jauh lah, di tetangga kita aja. Sama-sama Islam ya. Siji sholat, siji
nggak sholat. Beda nggak mukanya? Beda. Yang sholat walaupun lebih jelek, hitam lebih jelek, tapi rajin sholat, bekas sujudnya itu kelihatan dari mukanya. Itulah cahaya Allah. Nah, sekarang ini di bulan Desember ini cahaya itu bisa hilang. Hati-hati. Karena apa? Karena kefasikan kita. Ya. Kenapa disebut kefasikan kita? Yang disebut fasik, tahu ya Bapak Ibu ya? Fasik itu ya, dia tahu tapi dia tidak menjalankan, bahasa gampangnya. Itu fasik. Kalau munafik itu lain di mulut, lain di hati, itu munafik, lebih parah dari fasik. Kalau fasik itu ngerti tapi dia tidak bisa menjalankan. Nah, ini banyak di bulan Desember ini. Kenapa? Karena di bulan Desember ada 25, ada malam tahun baru. Ini penyebabnya. Sehingga kemudian menyebabkan cahaya Allah dalam diri seorang yang beriman ini bisa redup, bahkan bisa hilang. Ya. Coba kalau kita udah kehilangan cahaya, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Hah? Malam butuh lampu, jam segini aja masih nyala lampunya. Ya, padahal udah siang. Apalagi kalau malam, butuh nggak ini? Ya kan, cahaya, butuh cahaya. Sekarang bayangkan itu kita hidup di dunia saja butuh cahaya. Apalagi dalam kehidupan batin kita. Kita ini kan manusia itu ada lahir, ada batin, betul tidak? Makanya kalau batinnya kemudian cahaya yang Allah kasih dalam dirinya, imannya ini redup, kira-kira apa yang terjadi? Ya perumpamanya kalau kita malam-malam nggak ada mati lampunya, mesti kalang kabut. Ada yang nyari lampu apa namanya? Lampu apa namanya? Ya, yang lampu itu loh, sementara emergency ya. Ada yang nyari lilin, macam-macam. Karena apa? Karena nggak bisa hidup dalam gelap. Jangan lahir saja nggak bisa hidup dalam gelap, apalagi batinnya. Kalau batinnya gelap, kira-kira ya dipanggil sama Allah sholat nyaut tidak? Tidak. Mati lampu ajannya enggak perlu, ya kan gitu logikanya. Kira-kira dipanggil sama Al-Quran untuk beriman tunduk tidak? Tidak. Kenapa? Nggak sampai, karena gelap hatinya. Kira-kira dipanggil sama Allah suruh taat, mau tidak? Tidak. Kenapa? Gelap hatinya. Makanya butuh cahaya. Ya, jangan sampai kita itu meninggalkan cahaya atau meredupkan cahaya yang sudah Allah berikan pada kita dengan ikut-ikutan ya kegiatan yang bukan merupakan ya kegiatan kita. Timbang melu-melu tonggone, biarin tetangganya mau nakalan, bukan urusan kita nggak usah ganggu lagu minum. Wah, ini orang sampai melu-melu selamat Natal kan gitu ya. Ternyata banyak kan gitu. Itu yang membuat akhirnya kita fasik jadinya. Tahun baru ikut-ikutan ya kan, perayaan tahun baru ya. Boleh tidak Ustaz? Kalau saya kok mendingan nggak usah gitu ya. Kalau saya itu ya. Ini bisa jadi beda sama yang lain. Timbangan tahun baru mendingan di rumah saja ngaji kan gitu. Kenapa? Karena bukan tahun baru kita, itu tahun barunya mereka kan gitu. Kan saya tahun lalu sudah menjelaskan itu ya. Kenapa kok orang Kristen merayakan tahun baru? Itu kan akikahnya Yesus 7 hari setelah lahir, sebenarnya gitu loh. Gitu. Ngapain kita ikut-ikutan? Besok kalau Muharram baru, ya itu tahun baru nih kita ya, bakar petasan, ikut buang-buang itu kan nyumbang ini majelis taklim kita belum selesai. Ya, alhamdulillah sudah 75%, lebih berkah. Keluar tahun baru kira-kira habis nggak tuh 500.000 misalnya ibu-ibu keluar. Coba kira-kira habis nggak kira-kira? Nah, sedekahin buat Al-Amin, ya kan? Selesai, insya Allah berkah dunia akhirat. Namun itu juga cuma satu malam, cuma nungguin jam 00.00, mendingan ya kumpul di rumah tahajud kan selesai. Ya, jadi rasanya kok lebih manfaat kalau kita tidak merayakan tahun baru dengan cara mereka. Ya.
Alamin boleh nggak merayakan tahun baru tapi ngaji? Ya boleh, itu namanya bukan merayakan tahun baru, mengalihkan perayaan tahun baru menjadi ngaji kan lebih manfaat juga, nggak apa-apa, bagus daripada anak-anak muda kita kelayapan kemana-mana kan gitu. Akhirnya banyak yang mabuk, ya toh? Banyak yang narkoba, banyak yang pada berkholwat, ya, perempuan laki-laki nggak jelas kan gitu. Akhirnya menuju ke zina dan sebagainya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk awal pembukaan saya mengajak kita dan keluarga kita menjaga cahaya yang sudah Allah berikan. Nah terus cahaya itu bisa hidup, bisa terjaga dengan cara apa? Ya ngaji gini. Ngaji gini kan membawa kita untuk taat pada Allah. Ketika kita taat pada Allah, tambah terang itu cahayanya. Ya. Sholat karena kita sujud kepada Allah, tambah terang cahaya dalam batin kita. Baca Al-Quran, mendengarkan baca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya, itu membuat kita tambah terang cahaya itu dalam diri kita. Gitu nggih. Jadi mudah-mudahan di sini Bapak Ibu semuanya ya pandai-pandailah memilih, jangan sampai cahaya yang sudah Allah berikan pada kita menjadi redup karena kefasikan kita. Bisa ngerti saja nih orang melu-melu agama liane ya, tapi masih nekat, itu namanya fasik. Ya. Fasik itu bisa jadi munafik lama-lama kalau sering-sering dilakukan. Ya. Nah, baik. Tapi temanya bukan itu, karena Bu Rahma sudah pesan sama saya, Ustaz mohon kepada menuju ke arah bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena mungkin sekarang yang dibutuhkan itu betul. Saya setuju sama Bu Rahma. Karena sekarang ini, zaman sekarang ini orang Islam itu paling gampang dipecah belah. Nggak usah jamaah musholah, tidak usah jamaah majelis taklim. Kelompok ibu-ibu arisan aja satu RT bisa dipecah belah. Bener Bu? Benar. Nah, kemarin ibu ada ternyata di sini. Monggo sambil diminum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan itu kenyataan. Nah, makanya saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu belum sih bedanya penduduk dunia? Kita ini penduduk dunia. Sama penduduk surga besok. Siapa penduduk surga itu? Ya Bu Rahma, sakoncone. Ya Pak Teguh dan semua jamaah Mushola Alam ini, kita ini insya Allah besok calon penduduk surga. Nah namanya musholanya makanya Amin. Kok nggak percaya? Apa nggak yakin masuk surga di sini? Ya jangan gitu, ngapain seolah apa dengar ngaji begini tiap minggu, ngapain sholat baca Quran, kan tujuannya pengen masuk surga. Makanya kita sebelum besok jadi penduduk surga, sekarang kan kita baru tercatat sebagai penduduk di dunia, khususnya di ini pedukuhan apa namanya Pak? Nah, Ijo, desanya kelurahannya Ijo juga? Ya. Ngijo atau Ijo? Ngijo. Nah, kecamatannya? Tasik Madu. Ini kabupatennya? Nah, Indonesia. Itu baru administrasi di Nah, sesok di surga apa nggak ada kapling-kapling? Ada. Makanya surga itu ada 7 tingkatan. Karena besok ramai. Betul tidak? Kenapa Allah menyediakan sampai surga itu sampai 7 tingkat? Karena banyak. Alamin berapa tingkat Pak Teguh? 2. Itu aja Pak Teguh bikin sampai 2. Kenapa? Karena kalau satu lantai tidak muat. Makanya surga dibikin 7 selapis, itu 7 tingkat, karena besok yang masuk surga tidak sedikit, banyak lah. Segini aja kalau semuanya masuk surga bisa rame. Ini ada berapa kira-kira? 200-an, ya toh? Ini baru kita, belum di tempat lain, gitu? Kan emang yang mau masuk surga kita toh, kan nggak toh? Kita juga berharap saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat semuanya masuk surga. Jadi penduduk surga besok surga itu kebak ramai Bapak Ibu. Ya, sampai 7 tingkat, 7 lapis itu karena besok yang masuk surga itu tidak sedikit. Allah memberikan kita kesempatan luas, seluas-luasnya untuk masuk surga. Nah, kita ini calon penduduk surga. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang masih jadi penduduk dunia.
dunia. Nah sekarang kita harus tahu dulu bocorannya. Apa sih bedanya penduduk dunia sama penduduk surga? Apa kira-kira? Satu aja. Ya udah saya kasih tahu ya, buat bekal buat saya. Salah satu perbedaan penduduk surga sama penduduk dunia itu ya adalah kalau penduduk surga itu tidak ada yang gegeran. Itu yang paling gampang. Ya. Jadi penduduk surga itu tidak ada yang gegeran. Benar bahasa Jawanya gegeran ya. Sementara kita di dunia ini senengane. Iya tak? Oh, arisan RT jadi gegeran. Jadi tahu jadinya mati. Nah, pilihan RT geger kan? Iya. Iya tak? Tapi nggak usah dibahas. Itulah kita. Apa saja mesti rame, padu. Gimana? Apa saja jadi masalah. Sama tetangganya masalah, sama saudaranya masalah, sama orang lain masalah, teman kantor masalah, sama semua kanan kiri semuanya. Itulah hobinya kita. Ya, kesukaan kita penduduk dunia ini adalah gegeran. Sementara penduduk surga di sana besok ibu-ibu bapak-bapak kalau masuk surga tidak ada yang gegeran. Gimana? Kenapa kira-kira coba? Ayo. Kenapa kok di dunia kita gegeran, di surga nggak gegeran? Contoh misalnya Bu Rahma sama Bu siapa Bu yang di tiang namanya? Bu Yuni. Musuhan misalnya loh ya di dunia nih. Gara-gara apa? Gara-gara batas tanah misalnya. Ya kan gitu ya. Cuma setengah meter aja rame kan misalnya gitu ya. Bu Yuni sama Bu Rahma ini gegeran di dunia, ribut. Bu Yuni bilang, wes pokoknya 7 turunan aku nggak bakalan maafin si Bu Rahma itu. Nah gitu ya. Bu Rahma juga sama tuh, naik kono orang minta maaf kalau aku orang sudi aku minta maaf. Nah gitu ya. Akhirnya nggak ketemu tuh, gegeran. Delala 2 orang ini masuk surga besok. Nah, gitu ketemu. Kira-kira gegeran nggak di surga? Kenapa? Ayo. Apa mereka lupa masalah yang enggak? Ketemu ya inget tuh, Kimbian nih ngerobot anakku kan gitu ya. Ya kan, Kimbian ini musuhku ini dunia. Tapi kan begitu ketemu di surga tidak gegeran, malah berpelukan, saling minta maaf, nangis-tangisan, damai. Nah, apa sebabnya kira-kira? Saya kasih tahu ya. Yang bawa HP, yang HP-nya ada Al-Qur'annya buka. Yang nggak punya download dan cuma TikTok doang. Kita buka surat 15 ayat 47. 15 itu surat Al-Hijr ya, ayat 47. Saya sih apa sebenarnya, cuma biar ibu-ibu terbiasa membuka juga. Bapak-bapak udah ketemu? Surat nomor 15 ayat 47, Bu Rahmat dibaca monggo. Arab dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ya, coba kita telah ayat ini. Ini ayat ini tentang ciri-ciri penduduk surga. Kenapa di surga penduduknya tidak gegeran? Walaupun dulu di dunia gegeran, musuhan, musuh bebuyutan. Tapi begitu ketemu besok sama-sama masuk surga, tidak ada yang gegeran. Ini. Kenapa? Karena kata Allah wa naza'na, dan kami apa itu? Apa artinya tadi? Nah, kami hilangkan, kami lenyapkan, wa naza'na ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam. Cuma saya kalau terjemahan kita sudur itu diterjemahkan cuma dalam hati, padahal bukan, sama. Kalau hati terus mafi kolbi kan gitu. Tapi di sini mafi sudur. Sudur itu lebih dalam dari hati. Hati jerone meneh itu namanya
sudur. Makanya ada orang kalau cuma bilang sakit hati nggak apa-apa, bisa hilang. Tapi kalau udah ning jerone hati meneh, wah itu udah gendam kesumat mungkin gitu ya. Ya. Jadi Allah angkat semua rasa apa min gilin di sini. Ya. Allah lenyapkan, Allah hilangkan apa yang tersembunyi di dalam relung hati yang paling dalam sudur itu. Min gilin gitu. Apa gilin itu? Segala macam kedengkian, ya, kedengkian, amarah, kan sejenisnya dia. Oh, kalau udah dengki itu biasanya konco-konconya apa? Marah, dendam, benci, ya kan, hasad, hasut, kan begitu. Ya, ini gilin. Jadi itulah sebabnya di surga tidak ada yang gegeran, karena Allah lenyapkan, Allah hapuskan, Allah hilangkan. Yang ada di dalam hati penduduk surga itu lebih dalam lagi dari hati tadi, sudur tadi, kedengkian. Kemudian dikatakan ala sururin mutaqabilin, ikhwanan, min gilin ikhwanan. Kemudian Allah ganti kedengkian itu, Allah hapus, Allah hilangkan, Allah ganti dengan persaudaraan. Jelas di sini. Itulah sebabnya di surga tidak ada penduduknya yang gegeran karena dihapuskan kedengkian, diganti sama Allah dimasukkan ikhwana, persaudaraan. Ya. Kemudian dikatakan ala surri mutaqabilin. Kemudian mereka berdua duduk kongkon-kongkon di atas dipan-dipan di surga. Indah nggak begitu? Kita lihat ada orang nongkrong di cakro aja, bapak-bapak ngobrol, saling apa? Silaturahim, rasanya kan senang. Guyup rukun gimana? Asal jangan ngomongin orang. Nah, kadang-kadang kita kumpul malah ngomongin orang kan gitu. Kelemahan kita begitu kan gitu ya. Nah, jadi itu ya rumusnya ya. Udah terjawab ya Bu. Kenapa di surga Allah penduduknya tidak ada yang gegeran? Karena Allah sudah cabut kedengkian dan Allah ganti dengan ikhwana. Nah sekarang pertanyaan yang kedua harus dijawab juga. Kalau gitu kenapa di dunia kok penduduk dunia senangannya gegeran? Gimana? Bingung nggak jangan coba? Bingung nggak sih? Lawang kurang apa toh? Kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun, kan begitu? Ya kan? Rasulullah juga banyak hadis-hadis yang membicarakan masalah ukhuwah Islamiyah. Banyak para ustadz, para kiai mengkaji lebih dalam tentang makna ukhuwah Islamiyah, tentang pentingnya silaturahim untuk menumbuhkan persaudaraan. Kok nggak mempan? Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi kadang. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masih nyantol kan gitu. Balik buka surat, ada jawabannya di Al-Quran, jadi jangan nyari jawaban sama yang lain. Surat Al-Maidah 48, coba dibuka. Bu Rahma nyunturung dibaca lagi. Ini kan panjang, tapi nanti kita ambil yang menjawab pertanyaan kita. Tapi nggak apa-apa dibaca semua ya. Mau nggak Bunda? Surat yang mana Ustaz? Surat 5 Al-Maidah ayat 48. Ayatnya 48. Okay. Wa anzalna ilaika wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima unzila terus apa Pak? Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq
Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, sadaqallah. Jadi di surat Al-Maidah 48 ini ada keterangan kenapa sebabnya penduduk dunia itu suka geger. Ya, dibuka kita baca yang kalimat agak terakhir, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, gitu ya. Jadi di sini Allah mengatakan walau sya'allahu laja'alakum, sekiranya Allah itu mau, maka Allah bisa saja menjadikan kalian penduduk dunia ini ummatan wahidah, jadi satu umat aja. Sekarang ini umat Islam terpecah belah. Ya, ada yang bilang 70 golongan, 71 nih so lebih surga dan sebagainya ya. Berarti memang umat Islam di dunia berpecah belah. Jadi Allah mengatakan kalau Allah mau, sekiranya Allah mau, Allah bisa menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi kata Allah apa lanjutannya? Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah hendak menguji kita. Jadi perpecahan ini ujian, ya. Ujian supaya bisa masuk surga. Sekiranya Allah mau, Allah bisa jadi satu umat. Tetapi Allah ingin menguji kita supaya kita berfastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam berbuat baik. Kita sudah tahu namanya gegeran itu baik atau tidak. Nah, jangan lakukan kan gitu. Apakah Allah memerintahkan kita supaya gegeran? Tidak, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, kan begitu. Cuma kenapa kita masih gegeran? Nah, inilah ujian supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi kalau seluruh umat Islam bersatu bisa tidak intinya? Menurut ayat ini tidak mungkin, gitu. Karena Allah bilang kalau Allah mau, Allah bisa saja menjadikan kalian di dunia ini satu umat, tetapi tidak Allah lakukan. Kenapa? Allah ingin menguji kita. Apakah di dunia ini kita ini mau tunduk sama Allah atau tunduk sama hawa nafsu? Orang tadi yang mengatakan aku pokoknya 7 turun nggak mau memaafkan dia ketika dia gegeran sama tetangganya, itu mengikuti hawa nafsu apa mengikuti Al-Quran? Nah, jangan gitu loh. Nggak boleh. Kalau sana nggak mau minta maaf, saya tidak akan memberi maaf. Ini ngikuti hawa nafsu atau ngikuti Al-Quran? Hawa nafsu jangan, makanya jangan ikuti hawa nafsu itu. Ikuti petunjuk Al-Quran. Ya, gitu ya Bu ya. Nah, ini yang penting makanya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mengatakan, wah, kok harusnya di dunia ini kita ini guyub rukun, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena itu semua ujian dari Allah. Makanya kalau di Al-Amin ini bisa guyub, bisa rukun, tidak mungkin sepanjang waktu, mesti ada liku-likunya. Ya benar? Kadang rukun, kadang begitu, memang begitu kita itu di dunia, begitu lika-likunya. Jadi nggak usah
bingung. Makanya ada hadis Nabi, al-ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu kan menjadi rahmat kalau kita tahu cara menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara umat Islam? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa suruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan kita supaya tidak gegeran, supaya saling memaafkan. Saben Ramadan 30 hari kita berdoa, Allahumma innaka afuwun, ya, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, beri maaf pada kami karena Kau mencintai orang yang memberi maaf. Lah masa umatnya malah nggak mau saling memaafkan? Dia minta maaf sama Allah tapi dia nggak mau memaafkan sama orang, kan nggak mungkin, ya. Sampai ada riwayat yang mengatakan, ya, di akhir Ramadan ketika malam takbiran itu, jadi malaikat Jibril itu minta pada Nabi, tolong aminkan doa saya wahai Muhammad. Saya berdoa pada Allah, tolong aminkan doa saya pas malam takbiran, ya. Karena Nabi nggak nanya doanya apa dulu, enggak. Oke, tak aminkan karena permintaan malaikat Jibril. Salah satu yang diminta dari 3 hal, salah satu doa yang diminta malaikat Jibril, ya Allah, ya, jangan beri ampun kepada hambamu yang ketika selesai Ramadan masih menyimpan rasa benci dan dendam amarah pada saudaranya. Hati-hati. Itulah makanya ada tradisi halal bihalal, karena sejarah itu tadi doanya malaikat Jibril. Kenapa kita kalau halal bihalal mesti minta maaf, memaafkan? Itu nggak sembarangan, bukan asal-asalan. Oh, itu Pak Teguh sing gawe, bukan. Oh, itu zamannya Sunan siapa? Bukan, itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Karena Pak malaikat Jibril tidak mau minta pada Allah supaya Allah jangan memberi ampun kepada hambanya yang sampai akhir Ramadan masih menyimpan rasa benci, marah, dendam pada saudaranya. Belum pernah dengar cerita ini? Nah, ini kan cerita populer kalau halal bihalal sebetulnya. Ya, jadi kenapa kita disuruh halal bihalal, saling menghalalkan, saling maaf memaafkan? Karena tadi malaikat Jibril marah, minta sama Allah jangan diampuni ya Allah. Kalau ada hambamu yang sampai hari ini di akhir Ramadan masih menyimpan rasa benci, dendam pada saudaranya, ya, jadi buat tambahan buat ibu. Nah, baik, kalau begitu yang terakhir, ya. Bagaimana sekarang ini yang harus kita lakukan? Allah dan Rasulnya sudah memberi cara menjaga supaya kita guyup rukun, ya, menjaga, berusaha fastabiqul khairat tadi. Satu, ya, di Al-Quran kita tahu ayat tadi At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-10, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, kepanjangannya apa? Ini yang jarang dibaca ini. Kita cuma baca ayat ini cuma sampai innamal mu'minuna ikhwatun. Ada panjangan ayat yang lebih bagus. Apa panjangannya? Nah, mesti nggak hafal. Kalau yang innamal mu'minuna ikhwatun itu sering didengar, tapi kepanjangan ayat ini yang lebih bagus jarang dihafalin. Apa panjangan ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Dan damaikanlah saudara kalian kalau berselisih. Ini yang hilang dari kita ini. Kita cuma tahu jargon, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, muslim bersaudara, tahu semua orang Islam. Gimana? Dari anak kecil udah dibacain ayat itu, muslim bersaudara, sesama Islam bersaudara. Tapi panjangan ayat ini yang nggak diamalkan, ya. Apa panjangan ayat tadi? Ya, fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau kita tahu sesama muslim itu bersaudara, maka damaikanlah saudara kalian ketika dia berselisih. Ini kembali kita malah jadi kompor, bukan mendamaikan, gimana? Ada temannya berselisih, bukan didamaikan malah jadi provokator, malah tambah kobong, kan gitu. Harusnya tahu ada saudaranya sedang berselisih, sedang gegeran, sedang berantem, kan didamaikan, ya. Nggih pun buatan apa bahasa Jawa. Jangan begitu, ya. Ayolah saling memaafkan. Itu kan tetangga kita juga, ya. Sudah, ayo sama-sama bareng-bareng
misalnya dia sebagai teman si A, dia mendamaikan ngademin yang si A supaya mau memaafkan yang si B. Kalau dia teman si B, ayo ngademin si B supaya mau memaafkan si A. Ini jangan malah bikin blok, ya, bikin geng yang teman si A mendukung si A, teman si B mendukung si. Lah akhirnya yang ribut harusnya satu orang jadi banyak, ya. Ini kita jadi kelompok malah berjamaah gitu. Ya, nggak betul. Ini yang kita tinggalin karena kita ini tidak sadar kita harus mendamaikan. Itulah sebabnya semakin banyak yang gegeran. Jadi baca ayat ini jangan sepotong di depannya, tapi sampai selesai gitu. Tugas kita kalau kita tahu sesama muslim itu bersaudara adalah mendamaikan, kan begitu. Satu, yang kedua hadis biar komplit. Sebenarnya dari awal kita itu seharusnya sudah paham makna Islam yang sebenarnya itu apa? Apa Bu? Islam artinya Islam itu apa? Antara lain, ayo coba. Berserah diri kepada Allah, betul. Yang lain, makna yang lain. Islam ini kan macam-macam. Sampai ke Al-Quran itu namanya ada An-Nur, ada Al-Fat, ada Al-Zikr, ada Al-Furqan, ada Al-Muhaimin, ada Al-Bayyin, macam-macam. Islam juga sama, punya nama-nama lain. Ya, tadi ya makna Islam berserah diri kepada Allah. Ada makna Islam artinya selamat. Ya, kenapa? Karena namanya Islam, aslim, taslam, ya, selamat. Gimana selamat maksudnya? Maksudnya selamat itu bukan ibu sendiri masuk surga selamat, bukan. Kata selamat ini diambil dari hadis Nabi yang bunyinya itu, ini jangan dikupas sama ustaz-ustaz. Ada hadis Nabi yang bagus banget, saya senang sekali hadis ini. Al-muslimun, ya, seorang muslim itu minal muslimin, ya, kepada muslim yang lain itu apa namanya? Benar-benar Pak. Al-muslimun, ya, man saliman muslimin. Orang Islam itu adalah orang yang mampu memberikan keselamatan buat muslim yang lain. Al-muslimun man salimal muslimin minalisanihi wayadi. Itu panjangnya. Jadi makna Islam disebut selamat itu berdasarkan hadis ini. Yang kata Rasulullah, definisi Islam selamat itu artinya orang Islam itu dengan orang Islam yang lain harusnya bisa memberi keselamatan. Maksudnya apa? Selamat dari kejahatan minalisanihi wayadi. Minalisani itu dari mulutnya, wayadihi itu maksudnya dari tangannya. Jadi yang disebut Islam selamat itu, kita ini Pak Teguh ini kan muslim, ya. Kemudian Bapak siapa? Pak Gio. Pak Gio juga muslim. Nah, kata Nabi, Pak Teguh sebagai seorang muslim harus bisa menjamin keselamatan Pak Gio sebagai muslim juga. Kenapa harus dijamin keselamatan Pak Gio? Dari apa dijamin keselamatan? Dari apa? Supaya selamat dari apa? Bukan dari bala bencana musuh, bukan. Pak Teguh punya kewajiban menjamin keselamatan Pak Gio dari kejahatan mulut Pak Teguh dan dari kejahatan tangannya Pak Teguh. Itu kata Nabi. Pernah dengar hadis ini? Ya Allah, ini hadis bagus, sahih. Silakan bisa tanya sama Ustaz lain. Ini hadis yang mengajarkan kita supaya apa? Guyub rukun ojo gegeran. Kalau hadis ini diamalkan, dialamin, selesai semua permasalahan bisa diatasi dengan baik. Jadi rupanya kita ini jadi orang Islam, Bu Yuni harus bisa menjamin keselamatan Bu Rahma, ya kan? Bu Sinten? Bu Umaryati. Bu Umaryati harus bisa menjamin keselamatan Bu Rukmini. Bu Rukmini harus bisa menjamin keselamatan Bu Putri. Dari apa? Bukan dari bala bencana, bukan, tapi dari kejahatan Bu Umaryati, kejahatan mulutnya sama kejahatan tangannya. Dari kejahatan Bu Rukmini, dari kejahatan apanya? Mulut sama tangannya. Begitu juga Ibu Bu Fitri. Emang mulut kita jahat? Bu Rahma, emang mulut kita jahat?
Paling jahat ya Bu. Apalagi mulutnya emak-emak. Katanya. Saya bisa ceramah begini kalau di rumah, kalau uminya udah nyanyi sariosa, dia nggak berani. Sama Pak Teguh. Gagah Pak Teguh. Apa yayasan sebagai apa Pak? Alamin. Ketua. Gua ngasih terusnya kalau udah ketemu Bu Teguh di rumah, apalagi Bu Teguhnya lagi tegangan tinggi, menang. Rawani. Ya. Ya sama Pak. Jadi itu ya, makanya apa namanya, Rasulullah mengajarkan kita supaya kita itu jangan jahat sama saudara kita lewat mulut, jangan misu-misu, jangan mengumpat, jangan apa lagi, menggunjing, menggibah, memfitnah, ya betul. Yang kedua dari kejahatan tangan. Emang tangan kita jahat? Tangan itu maksudnya apa sih? Perbuatan. Ya sebenarnya kalau sekarang tangan pas. Ini loh lewat HP ini. Gimana? Trijine ini jahat. Pasang status nyinggung, nyindir, tonggone. Gimana? Pasang status manas-manasi, tonggone. Nah kebetulan tetangganya memang nggak seneng dasarnya, tambah panas. Jadi jahat nggak tangan kita itu? Ya. Jadi dia masih tangan tapi perbuatan. Makanya bersyukur Bapak Ibu, kalau kita punya tetangga yang baik itu disyukuri, alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa dapat tetangga yang baik. Jadi kalau di sini ya, di padukuhan ini ya, di kelurahan ini ya, dan seterusnya, masyarakatnya, warganya semuanya baik, bertetangga baik, guyup rukun, itu harus disyukuri ya. Makanya kalau perlu bikin syukuran dalam rangka apa? Guyup rukun warganya. Jangan cuma syukuran yang lain tok ya. Itu yang wajib disyukuri. Kenapa? Banyak di tempat lain ada orang punya tetangga sebelah usilnya minta ampun, ya betul. Ada aja yang diusik. Parkiran motor jadi masalah. Got, tahu got? Saluran air jadi masalah. Jemuran jadi masalah. Pasang wifi jadi masalah. Pasang AC itu pembuangannya di luar jadi masalah. Apa aja jadi masalah. Ada yang ngalamin gitu? Ada. Makanya bersyukur alhamdulillah kalau punya tetangga yang baik. Bahkan ada yang sampai pindah, wah itu semua ya tinggal di situ. Tetangganya semuanya usir. Nah ya, pindahlah dia ke tempat yang mungkin tetangganya lebih baik. Makanya kalau di sini semuanya bertetangga baik ya. Makanya Rasulullah sebetulnya ngajarin kita kok gimana caranya, trik-triknya supaya kita punya tetangga baik. Kalau masak, ibu-ibu disuruh banyakin kuahnya ya loh. Terus dibagikan ya toh? Kan itu enak. Kalau zaman dulu ibu-ibu datang ke tetangganya minta uyah garam, minta bawang gitu. Itu supaya apa sih? Supaya lu. Tapi kalau sekarang ya kadang jadi masalah juga. Ya. Sering-sering minta bawang berapa diomongin. Well, sini jalur aku wae. Loh, ibu kan jadi begitu lah. Ya lah. Malah disindir di grup PKK kan dasar wisma kan ya. Ya. Wojo kalau aku sini aku sing jaloin gitu ya. Ya itulah dinamika bertetangga. Makanya perlu tadi kita saling memaafkan ya, tahu jangan sampai kemudian geger. Kalau ada masalah itu wajar kan, tadi Al-Maidah 48 nggak mungkin kita bisa jadi satu. Kita diuji sama Allah dengan guyup rukun kita ini gimana. Kadang-kadang kita bertekar, kadang kita ribut, tapi yang penting solusinya ya, bagaimana kita saling maafkan, kita saling kemudian sadar bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Besok begitu ketemu di surga nggak ada lagi yang gegeran. Walaupun di dunia musuh bebuyutan, itu saling memaafkan semua. Jadi nggak ada orang masuk surga itu lupa ingatan, nggak ada. Tetap ingat apa yang dilakukan di dunia, semuanya tetap diingat, termasuk konflik masalah sama siapapun diingat. Tetapi begitu di surga Allah sudah angkat tadi, ma fi sudurihim min ghillin.
Ya wanazakna kata Allah, sudah Allah lenyapkan, diganti sama ikhwanan. Ya, maka mudah-mudahan ya jamaah Al-Amin semuanya bisa menjaga kerukunannya, ya. Karena menjaga kerukunan internal kita itu lebih susah. Kadang-kadang lebih gampang menjaga kerukunan sama orang lain. Kenapa sama orang lain lebih gampang? Ya dia nggak tinggal dekat kita, ya betul. Tinggalnya di tempat lain, makanya lebih gampang. Coba kalau dia jadi tetangga kita, belum tentu juga kita baik sama dia, kan dia. Jadi saudara yang paling baik itu adalah tetangga kita syukuri kalau tetangganya baik. Kalau ada tetangga yang nggak baik, monggo pelan-pelan kita baik-baikin supaya jadi baik semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Pak Bu ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan karena durasinya hanya 1 jam. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya silakan, tapi kalau tidak ada, nah ini bagian terakhir. Saya membawa produk amal usaha pondok, yaitu kopi tahajud. Kalau di sini mungkin kebanyakan makan kopi, produksi kopi laut ini ya. Kalau ini kopi dari Temanggung, kebetulan. Nah ini Mas Ipin ini istrinya, mertuanya petani kopi ya. Nah kemudian kita kerjasamakan, kita beli biji kopinya, kita olah sendiri, kita kasih merek sendiri, kita carikan izinnya sendiri, alhamdulillah. Namanya kopi tahajud ini ya. Ada yang kemasan besar setengah kilo, ada juga yang lebih kecil dengan harga yang berbeda-beda nanti sama uminya langsung. Nah ini saya bawa uminya sama anak saya yang kecil, nanti silahkan nanti sama uminya. Lumayan buat bapak-bapaknya ngopi. Kalau misalnya nggak suka kopi, mudah-mudahan nanti kita disedekahkan ke tetangga yang suka ngopi ya, jadi berkah. Buat hadiah sama temennya yang mungkin lagi gegeran gitu. Ya, diajak kopi gitu. Baik, itu aja. Barangkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diborong sama Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya maulana, ya ma'bud, ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ya musyarifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada iman tetap utuh, hati yang tenang melangkah tak rapuh. Akidah dijaga hingga akhir waktu, ridho ilahi jadi tujuan yang satu. Bersatu dalam ukhuwah, jaga persaudaraan, buang fitnah jauh, eratkan keimanan. Iman yang kuat melahirkan cinta, tauhid memimpin hidup penuh makna.